Warga Cirebon, Jawa Barat merayakan Idul Fitri dengan meriah. Usai sholat Id, warga menyempatkan berkumpul bersama di halaman Masjid Raya At-Taqwa dan alun-alun kota Cirebon. Momen berkumpul keluarga dimanfaatkan warga Cirebon, Jawa Barat bukan hanya dengan berkeliling dari rumah ke rumah. Seusai melaksanakan sholat Id, warga bersama keluarga berkumpul di depan Masjid Raya At-Taqwa kota Cirebon. Banyak keluarga mengabadikan momen lebaran dengan berfoto di ikon-ikon masjid. Seusai dari alun-alun, biasanya warga baru berkunjung ke sanak saudara dan berziarah. Sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di alun-alun Sangkala, Buana, Cirebon, Jawa Barat. Triksi, bagaimana kemeriahan hari Lebaran di kota Cirebon? Iya Glenny, sebenarnya kalau hari pertama ini dimanfaatkan oleh masyarakat ataupun juga warga Cirebon untuk menghabiskan waktu, meluangkan waktu bersama dengan keluarganya. Lebih banyak di rumah masing-masing halal bihalal sebenarnya, tapi di tempat kami melaporkan atau alun-alun Sangkala Buana juga terlihat beberapa keluarga yang membawa sanak saudaranya, sepupunya maupun juga anaknya untuk bermain di alun-alun Sangkala Buana ini. Meskipun sebenarnya terik matahari cukup menyoroti ya di Cirebon, tapi nampaknya kalau untuk anak-anak ini tidak mematahkan semangat untuk terus main sepeda maupun juga skuter yang bisa dipesan di tempat ini. Nah, Garis dan juga saudara, seperti apa rencana ataupun juga alasan bagi warga kota Cirebon untuk membawa sanak keluarganya berlibur ataupun juga menghabiskan waktu usai halal bihalal bersama keluarganya? Kita akan ngobrol langsung sama Ibu Nunung yang ada di sini. Ibu, ya boleh diceritakan apa sih alasannya Bu membawa keluarganya langsung setelah halal bihalal ke sini, dan tadi udah ngapain aja Bu di sini Bu? Tadi udah main mobil-mobilan, sepedaan. Anak-anak tuh senang kalau di sini, tempat halamannya tuh luas banget gitu ya. Terus tempatnya adem, tempat duduk-duduknya, jajan-jajannya juga murah, nggak kejangkau lah, nggak mahal-mahal gitu. Mau beli es, mau beli apa gitu. Makanya kalau habis Lebaran, habis kumpul-kumpul sama keluarga besar semuanya, ya pasti ke sini main-main. Anak-anak juga seneng gitu. Kan habis 1 bulan itu bulan Ramadan tuh nggak kemana-mana ya. Terusan pas Lebaran ya kasihanlah anak-anak dibawa jalan-jalan gitu. Makanya kalau setiap tahunnya tuh pasti ke sini kalau habis halal bihalal sama keluarga tuh. Tadi kan Ibu udah ceritain makanannya, jajanannya kejangkau. Kalau mainannya nih di sini gimana sih Bu? Apa aja sih yang dimainin sama bocah-bocah di sini? Oh, itu ada mobil-mobilan, ada sepeda listrik, motor kecil. Itu murah sih, masih 15.000 1 jam. Jadi anak-anak tuh puas lah mainnya 15.000. Iya. Begitu juga kan uang dari mapang-mapangnya gitu ya. Uang THR gitu, makanya setiap tahunnya kesini tuh. Oke, jadi langsung dipakai ya untuk main di sini ya Bu. Nah, satu lagi Bu, ini kan hari pertama Lebaran. Ya. Nah, masih ada besok nih. Besok ini rencananya ada kemana kalau Ibu sama keluarga? Kalau besok kan ada acara lainnya. Biasanya tuh di kolam renang gitu, renang bersama keluarga banyak gitu. Anak-anak kan senangnya mainan air gitu ya. Jadi tuh main biasanya tuh ke kolam renang. Kalau enggak ke pantai gitu. Besoknya biasanya gitu. Nah, terakhir Bu, saya pengen tanya sama Ibu Nunung, kalau dari Ibu dan juga keluarga, harapannya apa sih Bu di Lebaran tahun ini? Harapannya tuh ya yang lebih baik lagi lah, apalagi ini ya udah presidennya udah ganti, harusnya yang lebih baik lah di mana gitu ya, supaya kenyamanan, ketentraman warga masyarakat ini lebih baik lagi di mana gitu. Iya. Terima kasih banyak Bu Nunung, selamat berwisata, menghabiskan waktu bersama dengan keluarga ya Bu ya. Nah ya Glennis, tadi itu cerita yang disampaikan oleh Bu Nunung dan juga keluarga. Kalau tadi juga saya sebelum wawancara di sini, saya juga udah melihat Bu Nunung dari jauh lagi minum es, makan cemilan bersama dengan keluarganya dan anak-anaknya, ataupun juga melihat anak-anak lain main sepeda, main skuter maupun juga main mobil dengan harga terjangkau tentunya Glennis dan juga saudara. Jadi memang wisata di alun-alun kota Cirebon juga menjadi salah satu pilihan bagi warga untuk bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarganya. Sebenarnya kalau siang hari belum cukup banyak, tapi nanti menjelang sore ataupun malam hari ini akan semakin meningkat ataupun juga semakin bertambah warga yang menghabiskan waktu di alun-alun kota Cirebon. Bukan hanya di alun-alun Sangkala Buana saja, tapi ada alun-alun yang di dekat Masjid At-Taqwa. Jadi ada beberapa alun-alun yang dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu ataupun juga berlibur, berwisata bersama dengan keluarganya, apalagi yang baru datang dari luar
luar Cirebon. Glenis. Ya, Triksi, apakah hari ini masih banyak pemudik yang baru tiba di kota Cirebon? Oh, boleh. Iya, masih ada beberapa pemudik yang baru melakukan perjalanannya ke kampung halamannya pagi tadi. Jadi kalau kita lihat di arteri ya, Glenis dan juga saudara, meski sebenarnya arus lalu lintas lengang, tidak ada kepadatan ataupun juga kemacetan, tapi memang sesekali kami melihat ada beberapa pemudik yang terlihat membawa barang bawaannya melakukan perjalanan di atas kendaraannya ya, seperti misalnya motor ataupun juga mobil. Nah, kalau misalnya dari yang pengendara motor tadi disampaikan memang kenapa baru melakukan perjalanan mudik pada hari ini, karena ini adalah masyarakat yang bukan pekerja formal maksud kami. Jadi misalnya dia kayak pedagang ataupun juga yang memiliki toko, jadi karena memang masih ada pesanan ataupun juga masih ada langganan yang perlu dilayani, maka dari itu pada hari ini ketika sudah selesai melayani pelanggannya, baru kemudian bisa bersiap-siap dan melakukan perjalanan ke kampung halamannya. Jadi pagi-pagi tadi berangkat ataupun juga baru melakukan perjalanan, lalu kemudian mampir atau singgah di masjid terdekat untuk melakukan sholat Idul Fitri. Nampaknya memang belum bisa melakukan sholat Idul Fitri bersama dengan keluarga, tapi selepas itu akan melanjutkan perjalanannya lagi menuju rumahnya ataupun juga kampung halamannya yang dituju. Jadi tidak begitu jauh jaraknya dan juga sudah tidak begitu macet ataupun juga antrian padat. Yang jelas adalah sukacita ataupun juga kesenangan bagi para masyarakat bisa melakukan Idul Fitri bersama ataupun juga merayakan Lebaran bersama di keluarganya ataupun juga di kampung halamannya. Jadi sekalipun baru berangkat pada hari Lebaran, namun tidak masalah begitu yang disampaikan oleh para pemudik yang melalui jalur arteri, Glenis dan juga saudara. Dan ini pun juga masih dilihat ataupun juga masih dipantau baik dari Korlantas maupun juga dari stakeholder terkait untuk bisa menyiagakan dan juga memberikan kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan, baik rekayasa lalu lintas yang ada di jalan tol maupun juga pantauan-pantauan yang ada di jalur arteri ketika memang ada peningkatan volume pada saat hari Lebaran ataupun juga H+ Lebaran, karena memang masih diprediksi akan ada pemudik yang baru melakukan perjalanannya di waktu-waktu tersebut. Tapi yang terus diingatkan adalah bagaimana tetap menjaga kehati-hatian, menjaga kesehatan, kondisi badan dan juga kendaraan yang digunakan harus dalam keadaan baik agar bisa sampai ke kampung halamannya bertemu dengan sanak keluarganya dengan aman dan juga dengan sukacita. Glenis. Terima kasih jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Cirebon, Jawa Barat.